Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ila Allahi turja'ul umur. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku, pemirsa, Bapak Ibu sedulur sedaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini patut berbahagia, berbangga, dan tentunya mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, baik yang ada dalam diri kita maupun yang lainnya. Dan salawat salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedulur semuanya, saya diminta untuk memberikan materi tentang syukur, penghancur kufur, virus kufur. Berbicara tentang syukur, tentu apa yang perlu kita syukuri? Satu ayat yang sangat menjadi inspirasi bagi saya adalah pertanyaan Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu, kenapa engkau tidak melakukan riset, tidak melakukan penelitian, tidak melihat secara detail, secara fisik, mulai dari rambut, kepala, otak sampai ke bawah. Kata Rasulullah Muhammad SAW, ada 360 organ tubuh yang mesti kita ketahui. Setelah kita ketahui, kita syukuri apa hikmah dan manfaat masing-masingnya. Setelah kita ketahui manfaat hikmahnya, bagaimana kita bisa memberikan satu kenikmatan yang kita rasakan apabila kenikmatan itu bisa dirasakan oleh orang lain. Karena kita akan menjadi orang yang baik kalau bisa anfa'uhum linnas. Nah, sekarang kita lihat dalam sehari hari ini, kita yang merasakan sesuatu kenikmatan mulai dari bangun pagi, salatul lail, salatul fajar, kemudian sahur, kemudian subuh, kemudian bangun, kita bisa belajar, bekerja, berzikir, berdoa, tadarus, semua itu nikmat-nikmat yang Allah kita rasakan. Kita bisa bersilaturahim, bisa bersedekah. Hari ini mulai dari bangun itu sampai jamak bisa datang lagi ke rumah. Kita syukuri itu nikmat, dan apa manfaat kita untuk orang lain. Kalau 300 organ tubuh kita yang bermanfaat untuk lain apa saja, sudahkah kita ketahui dan kita syukuri bersama. Yang kedua, kalau kita sudah melihat diri kita itu, tentu setelah kita ketahui itu, man arafa rabbahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya maka mengenal kepada Tuhannya. Sejauh mana kita menyadari betul akan hadirnya Allah di dalam diri kita, atau diri kita di dalam Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala kebermanfaat ini hanya Allah lah yang mengaturnya, bahwa semuanya datangnya dari Allah, baik yang secara fisik, ada otak kita, ada pemikiran kita, ada jiwa kita, ada semangat gairah kita, dan segala yang ada di dalam tubuh kita maupun di luar kita, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang perlu kita ketahui adalah di mana orang tua kita, karena perintah Allah itu wabil walidaini ihsanan, setelah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita bisa mengabdi kepada Allah dengan cara bagaimana kita juga bisa mengabdi kepada kedua orang tua. Yang keempat yang syukuri adalah kepada sesama manusia dan juga makhluk Allah yang lain. Dengan cara apa? Apa yang kita berikan kepada saudara, keluarga, kerabat kita, bagaimana kita bisa memberikan rasa cinta kasih sayang dan bisa mengembangkan segala potensi yang ada dalam diri kita dan saudara makhluk yang lain. Yang kelima adalah bagaimana kita alam sekitar ini menjadi daya dukung dalam perkembangan, mengembangkan diri, mengembangkan akal, pikiran, dan jiwa kita menuju kepada ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat syukur itu di dalam Al-Qur'an ada 60-an.
Nabi Rasul yang terbaik disifati dengan itu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat dan af'alnya menggunakan kalimat dan syukur ini melekat pada dirinya. Oleh karena itu, jadikanlah motivasi dalam diri kita kalau kita menjadi orang yang baik, maka tambah syukur, syukur, dan syukur. Bapak Guru Muhammadullah Mukhtar, my father, our teachers, menyampaikan kepada kita, kalau hari ini kita gagal panen, syukurlah karena masih punya sehat. Kalau hari ini kita sakit, syukurlah kalau kita punya iman. Kalau hari ini kita panen 10 sak, bersyukurlah karena ada orang yang 3 sak saja. Kalau ada yang 3 sak panen, bersyukurlah karena hanya ada 1 sak panen. Dan seterusnya sampai kita bahkan tidak bisa apapun masih bersyukur karena masih punya iman. Semoga kebersyukuran kita mulai dari apa yang kita miliki, apa yang kita ada di luar, dan seluruh jagat alam kosmos lainnya ini memberikan stimulasi kebaikan kepada diri kita semuanya. Kalaupun Allah memberikan bonus la'azidannakum, maka kita akan ditambahkan segala kenikmatannya. Di luar itu jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur, tidak tahu diri kita, tidak tahu Tuhan kita, tidak tahu orang tua kita, tidak tahu sesama manusia, makhluk yang lain, hanya kekufuran yang menimpa diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Dan itulah adalah bentuk daripada kesombongan yang melekat dalam diri seseorang. Semoga kita semua terhindar dari sifat kekufuran itu dengan cara mensyukuri atas sedikit apapun yang kita miliki, sejual apapun, bahkan nafas yang kita rasakan hari ini, udara yang kita rasakan hari ini, hujan yang ada hari ini, semuanya adalah bentuk dari karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hamba-hamba yang kaum yang bersyukur, dengan hamba Allah yang soleh, solehin, solehah, para nabi, para anbiya, syuhada, solihin, sehingga kita menjadi bagian dari orang-orang yang dipanggil nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala min ibadika syakirin. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya. Allahumma fiq lakum min tariq, nasr minallah, fathun qarib, sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.